Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, kemarin saya sudah menyampaikan bahwa yang terakhir saya menyampaikan pemeriksaan yang mudah terhadap perbuatan orang yang beriman. Jadi kalau perbuatan yang pertama kali diperiksa salat, itu kemarin juga sudah saya terangkan. Nah, kemudian kalau orang itu beriman, artinya masih ada iman, insya Allah mudah gitu. Yang sulit itu kalau orang musyrik, nah itu memang sampai Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni kalau sampai dimusyrikan ini. Oh, Allah yang begitu hebat kok cuma disamakan dengan lele, ya toh? Allah yang begitu hebat kok cuma disamakan dengan buaya, kawak, ya. Allah yang kekayaannya demikian rupa, punya langit, punya bumi, punya bulan, bintang, punya matahari, punya, kok disamakan dengan apa begitulah, ya. Dengan pohon apa ini tidak betul itu, ya. Oh, Allah yang begitu hebatnya bisa membuat ini, bisa membuat itu, dan Allah yang mempunyai kekayaan semuanya ini, ya, kok cuma disamakan dengan berhala begitu. Nah, itu yang Allah tidak. Oleh karena itu sampai dikatakan yang paling sujanan itu Allah kalau sudah orang berlaku hal-hal yang kira-kira bisa musyrik itu, ya. Oh, kok orang cuma dengan hari Sabtu saja kok takut. Nah, mana? Mau pergian, wah tidak berani. Ada apa? Nah, ini hari Sabtu. Itu namanya bisa musyrik itu. Oh, ini kan kok ini Selasa Kliwon, waduh tambah lagi. Tidak bisa. Begitu juga orang cari selamat kok cuma dengan akik, dengan burung, dengan sini tidak betul itu. Oleh karena itu maka di sini saya akan menyampaikan hadis yang menerangkan bahwa perbuatan lain yang pertama kali diperiksa oleh Allah besok, di samping salatnya, salat juga diperiksa lebih dulu. Di samping itu ada lagi perbuatan yang paling dahulu ataupun yang pertama diperiksa oleh Allah, yaitu perkara pembunuhan. Nah ini, oleh karena itu hati-hati ini, ibu-ibu, ya. Jangan sedikit-sedikit ngeracun wong apa-apa, jangan. Oh, cuma urusan dagangan saja bersaing sedikit ngeracun. Nah, ini tidak betul, ya. Atau kalau laki-laki, ya wah begitu, ya, cuma urusan dagangan, urusan apa burung apa membunuh, jangan. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, pertama kali yang akan diadili di antara manusia pada hari kiamat nanti adalah perkara pembunuhan. Nah, ini ada. Begitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Menurut para ulama, hadis ini tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya
yang menyebutkan bahwa perbuatan yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat nanti adalah salat. Karena hadis yang pertama berkaitan dengan ibadat yang merupakan hubungan langsung antara seorang hamba dengan Allah. Adapun hadis yang terakhir ini berkaitan dengan pergaulan antara sesama manusia. Jadi sama-sama manusia, perbuatan yang sama manusia, hablum minan nas yang sering dikatakan begitu. Kalau ada ya tipu menipu, ada curang mencurang, ada saing menyaing dan lain-lain, kok ada pembunuhan? Nah itu yang diperiksa lebih dulu soal pembunuhan gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara. Di samping itu ada, yaitu dikatakan bagaimana pelaksanaan hukum kisos besok pada hari kiamat, artinya pembalasan. Saya di dunia umpamanya ya, saya di dunia mencuri umpamanya, atau saya di dunia hutang. Lalu bagaimana besok di akhirat? Nah ini hutang, lalu bagaimana ini kisasnya atau mencuri atau ya begitulah. Kalau di dunia jelas di pemerintahan Muslim, di pemerintahan di negara yang berpemerintahan secara Islam begitu jelas. Gimana kisahnya? Ya orang membunuh orang ya dibunuh. Orang motong telinga orang ya telinganya dipotong, nah begitu. Al-anfu bil anfi, al-udhuna bil udhuni, wasin bin sini, gigi ya gigi ya. Itu kisas di dunia. Nah, kisas di akhirat gimana? Menurut hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang dirinya mendapat harta saudaranya yang diperolehnya secara tidak halal, mendapat harta tapi tidak halal, gimana? Hendaklah ia menyelesaikannya, karena pada hari kiamat nanti tidak ada dinar dan tidak ada dirham untuk membayarnya. Oleh karena itu kalau ada hutang, itu Rasulullah sampai betul-betul ada jenazah, Rasulullah datang. Lalu apa yang ditanyakan oleh Rasulullah? Ini hutangnya gimana? Sudah diselesaikan belum? Belum Nabi. Belum. Wah. Sudah silahkan itu salat, saya tidak menyalatkan. Pernah Nabi itu bersabda seperti itu. Sebab Nabi sangat ngeri begitu kalau ada orang hutang sampai mati tidak dibayar. Itu kalau saya tidak salah pernah ada hadis yang mengatakan, tahukah kamu pada orang yang bangkrut? Apa itu yang bangkrut? Ya orang yang bangkrut orang yang miskin Nabi. Jawab oleh Nabi, bukan. Kalau cuma itu enggak. Besok di akhirat itu ada orang bangkrut, muflis namanya. Apa? Yaitu orang itu punya amal ya, punya ya jamaah apa ya, itu sering silaturahmi ya. Tetapi di samping dia jamaah, samping dia salat sunat, di samping dia salat malam, di samping dia silaturahmi, di samping dia sedekah, tapi kebetulan dia juga orang yang kotor itu, suka ya mencaci maki, ada orang suka menyiar-nyiarkan kejahatan temannya di muka orang banyak, suka menghina kepada orang miskin, suka menghina anak yatim. Nah, itu kalau ada janda begitu malah diolok-olok gitu. Nah ini orang yang seperti itu besok dikatakan amalnya dilihat.
kamu dulu salat jamaah, betul Nabi? Tiap pagi terus saya 5 kali saya jamaah terus. Ya subuh, ya zuhur, ya maghrib, ya isya. Sar. Ya, tetapi kamu dulu suka ngejek-ngejek kepada orang miskin ya. Mana orang miskin? Panggil. Kamu yang sering diejek. Ya Nabi. Siapa yang mengejek? Ya itu. Lalu orang itu katakanlah dibalas begitu. Itu sampai dikatakan besok nanti jadinya itu amalnya, itu amal yang baiknya itu pahalanya bisa diberikan kepada orang yang pernah diejek-ejek itu. Karena pengejaannya itu sangat bersangatan, nah, lalu dia jamaah dapat pahala, dia sedekah dapat, tapi pahala-pahala itu diambil oleh Allah untuk nebus itu. Nah, ini terjadi itu. Oleh karena itu maka dikatakan oleh Nabi besok di akhirat tidak ada dinar dan tidak ada dirham untuk membayarnya. Apabila ia mempunyai amal yang saleh, maka akan diambil dari amal salehnya itu sebesar harta yang ia peroleh secara tidak halal kepada saudaranya. Dan apabila tidak mempunyai amal yang saleh, maka diambil dosa saudaranya itu lalu ditimpakan kepadanya. Nah, ini harus hati-hati. Oleh karena itu mengambil harta orang lain jangan seenaknya saja. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahukah kalian siapakah orang yang miskin itu? Orang yang bangkrut itu siapa? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu ialah orang yang tidak mempunyai uang dan harta sedikit pun. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa yang disebut orang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat nanti datang membawa amal salat, puasa, zakat. Atur kepada Allah, ya Allah saya dulu zakat sekian, saya dulu puasa, saya dulu salat, saya dulu silaturahmi. Betul. Tapi di samping itu ia juga suka mencaci orang ini, menuduh orang itu berzina, orang membunuh orang lain, memukul orang lain. Nah, maka semua bekal yang ia bawa tadi diberikan kepada orang ini dan orang itu habis. Dulu yang dibunuh dikasih ini, dulu yang dicaci maki dikasih, sampai amalnya habis. Sedangkan ia masih mempunyai tanggungan membayar orang lain lagi. Sebelum ia diadili, maka diambillah dari dosa-dosa mereka dan ditimpakan kepadanya. Lalu ia pun dilempar ke neraka. Begitu. Nah, ini. Jadi karena itu jangan main-main ya di dunia. Suka memaki orang, suka menghina orang, jangan. Ngenyek orang, nyepelek ke orang, jangan. Itu besok balas itu. Nah, ini orang yang bangkrut, orang yang miskin, orang yang muflis, itu. Amalnya habis, diberikan kepada orang yang dimaki-maki, yang dibunuh dan lain-lain. Masih yang lain-lain. Maka dosa orang yang lain-lain itulah nanti diberikan kepada orang yang tukang maki-maki itu. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara, entah dulu saya sudah matur entah belum ya, saya pernah itu mendapat cerita deh.
Kadang-kadang yang begitu itu di dunia itu sudah dibalas itu. Ingat saya ada begitu cerita, saya diberi cerita oleh ibu saya. Dulu ada seorang, orangnya orang kaya, orang hebat. Dan orang itu orang perempuan cantik sekali. Cantik. Begitu kata ibu. Tetapi Allahu Akbar. Orang itu suka ngerasani. Kemana-mana itu ngerasani. Jeleknya orang lain itu dirasani, disebar-sebarkan, diluas-luaskan. Dicerita-ceritakan itu. Nah itu dikontan oleh Allah di dunia ini. Ketika orang itu akan meninggal, itu dilehke oleh Allah. Entah bagaimana ya, waktu itu entah tahun berapa ya, tahun 20 ya, tahun 20-an begitu ya. Saya baru lahir tahun 16, jadi saya baru umur 4 tahun. Nah, itu orang yang perempuan yang cantik, yang kaya, yang ayu, yang hebat itu ketika mau mati, ketika mau meninggal, itu sakit yang ya merasa panas terus. Karena merasa panas terus itu dia tidak mau ditutupi pakaian, dikasih pakaian, dibongkar dulu, panas saja. Itu sampai beberapa hari sebelum mati. Jadi dilehke oleh Allah. Kamu dulu suka membuka-buka rahasia orang lain, suka mengumpat, suka gunjing, suka ngerasani, suka adu-adu. Lalu ketika mau mati itu begitu. Sampai keluarganya ya Masya Allah begitulah. Nah ini. Sehingga ya tidak pernah mau di itu. Jadi maaf ya. Yang ayunya, yang kuningnya, yang itu ya tapi kan bagaimanapun juga akan celah itu. Sampai orang-orang yang tile itu ya tidak tegel itu melihat itu. Nah ini di dunia dikontan oleh Allah. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan saja ya, oleh karena itu keluarganya juga begitu berdoa ya. Mudah-mudahan sajalah dengan kontan dari hukuman dunia ini, besok di akhirat dia dimaafkan oleh Allah. Sampai sesudah mati, nah, lalu karena orang itu orang kaya, ya keluarganya lalu membuatkan rukuh banyak sekali, dibagi-bagikan kepada orang-orang yang perlu mendapat, membagikan rukuh ya. Lalu di samping itu juga memberikan sedekah macam-macam, banyak-banyak, tetangganya, kanan kirinya, apalagi yang pernah dirasani, pernah digunjing, pernah dionek-onek kayak itu. Nah ini jadi oleh karena itu maka ini perlu ya. Lalu di samping itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, ada lagi hadis yang mengatakan bahwa hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, pada hari kiamat nanti yang pertama kali diadili adalah orang yang mati syahid, died. Maka dihadapkan kepadanya beberapa nikmat dan ia pun mengakuinya. Lalu Allah bertanya kepadanya, apakah yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Jawabnya, saya telah berjuang untukmu hingga aku mati syahid. Jawab Allah, engkau dusta. Engkau berjuang bukan karena Allah, tapi karena ingin dikatakan supaya engkau seorang pahlawan. Nah, kan lalu dikenal gitu. Maka ia lalu diseret ke neraka
Kedua, orang yang berilmu lalu mengajarkannya semua, ya begitulah, membaca Quran, mengajarkan salat dan lain-lain. Orang itu dihadapkan kepada Allah, dan begitu juga hasil pekerjaannya itu serta beberapa nikmat, dan ia pun mengakuinya. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah yang telah kamu perbuat dengan nikmat itu, artinya dengan ilmu-ilmu itu? Jawabnya, ya aku telah mempelajari ilmu dan telah mengajarkannya serta membaca Quran untukmu. Jawab Allah, justa kamu, ya kamu kan cuma ingin supaya dikatakan orang pandai. Nah begitulah. Kemudian hartawan juga begitu, ditanya tapi oleh Allah dikatakan justa kamu memberi sedekah tapi maksudnya supaya dikatakan dermawan, dipuji, ditulis dalam surat kabar. Nah, begitulah. Pendeknya begitulah. Jadi oleh karena itu ya maka kita harus hati-hati di dalam segala hal. Jadi jangan, kalau kita karena Allah ya karena Allah yang sungguh-sungguh. Ibu-ibu dan saudara-saudara, untuk kali ini biarlah sampai sekian dulu. Insya Allah besok masih bisa kita teruskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.